Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosti, Stay Humble PSM Makassar. Saya ke Bung Firdaus. Bung Firdaus, tadi kan kita sempat berdiskusi ya bahwa PSM Makassar ini menyisakan 4 kali pertandingan dan 2 kandang dan 2 tandang. Seperti yang kita bilang tadi bahwa Stay Humble PSM Makassar kita tidak boleh jumawa. Nah, ada 4 kemudian klub juga yang nantinya akan berlaga dengan PSM Makassar seperti mungkin Bayangkara, Madura, Semarang, Borneo. Dan kalau kita melihat tren dari keempat klub ini, bagaimana menurut pandangan dari Bung Firdaus? Apakah tetap optimis kita bisa memenangkan 4 kali laga ini atau seperti apa, Bung? Kalau menurut saya 4 pertandingan ini, kalau dalam partai kandang, menurut saya itu bisa kita hitung-hitung lah, bahwasanya kan kita di kandang ini tidak pernah kalah, kita cuma seri. Dan adapun kita selama putaran kedua ini, memang kita sering lambat panas, sering dicetaki duluan, tapi cetak kemudian langsung kita menang 3 poin. Kalau di laga tandang itu, kalau Madura, Semarang, head-to-headnya itu, kan kebetulan saya juga pernah waktu awal Madura, waktu semifinal Piala Indonesia. Kebetulan saya nonton di sana, saya 2 kali nonton Madura lawan PSM, 1 kali kalah, 1 kali menang. Menang unggul agregat. Kebetulan di situ saya senang sekali situ mungkin itu hari. Kalau lawan Semarang, head-to-headnya kita biasa kalah sih sebetulnya. Cuman ya Madura Semarang ini saya targetkan kita dapat seri, atau salah satunya kita dapat 3 poin. Makanya laga kandang 2 ini kita maksimalkan untuk 3 poin, 6 poin lah. Kalau cuman kembali lagi teman-teman supporter mengatakan kalau laga kandang tanggal 17 ini bisa saja peluang juaranya itu sudah terbuka lebar. Kalau kita menang lawan Bayangkara ini, jadi kita sisa menunggu seri. Atau ya kita doakan untuk menang lah. Jangan kita doakan untuk seri. Begitupun juga kita tidak boleh doakan pesaing kita kayak Persija untuk kalah. Kita doakan untuk PSM saja untuk menang 4 pertandingan ini. Fokus saja. Maka saya bilang kembali kepada pemain PSM, kita stay humble saja. Kata coach Bernardo bahwasanya permainan pemain PSM itu tetap seperti biasanya. Jangan sampai tertekan. Karena kemarin kita lihat Persib tertekan, jadi sampai-sampai dia kalah kemarin lawan Kediri kalau tidak salah. Iya. Kediri. Makanya kembali saya bilang kita tetap stay humble dan menampilkan permainan ciri khas PSM yang keras, ngotot, dan ya individu dari kaki ke kaki. Begitu. Menurut kacamata dari Bung Firdaus, dari keempat tim ini yang mana yang paling kuat? Kalau yang kuat itu sih Madura atau Semarang. Madura atau Semarang. Iya, laga tandang ini. Karena kalau laga kandang kita biasa menang di lawan Bayangkara di Matuan pernah menang kita. Kalau Borneo kita menang, cuman kalau kita ke Kalimantan kita tidak pernah menang di Kalimantan. Karena kebetulan saya sudah 2 kali awal di Samarinda, 2 kali kalah. Saya dapat. Baik, tapi sekali lagi bahwa bola itu bundar ya. Ya, bola itu bundar kembali. Jadi kita tetap optimis. Optimis saja, stay humble. Kata kembali ke permainan yang sebelum-sebelumnya saja. Tampilkan apa yang energik, berikan permainan untuk supporter, bahwasanya inilah yang membuat inilah untuk supporter kerjasamanya kan. Kami memberikan dukungan, dia menampilkan permainan yang indah, yang baik. Betul, luar biasa. Terima kasih Bung Firdaus. Saya ke Bung Dr. Wahyudin. Bung, kita tadi membahas dari kacamata dari seorang supporter ya, bahwa yang cukup kuat juga dari Semarang ya. Semarang. Nah, kalau dari kacamata seorang pengamat olahraga nih, tim yang kuat menurut Pak Dr. Wahyudin? Tentu kita harus melihat dulu bagaimana sepak terjang dari keempat tim ini ya. Saat ini tentu nanti di laga kandang ini, saat kita melawan nanti Bayangkara
di akhir-akhir ini itu trennya ada sedikit peningkatan ya dalam sisi beberapa penampilan-penampilan terakhir ya. Tetapi sekali lagi saya kira laga kandang selama di Parepare ini tidak pernah PSM jebol ya. Maksud saya jebol dalam arti kata kekalahan, mengalami kekalahan. Itu tadi yang kita sampaikan tadi bahwa hanya 1 kali seri melawan Persija. Artinya apa? Ini sebuah modal yang besar buat tim besar sekelas PSM untuk tetap optimis, tetap mampu menjaga asa menuju juara itu. Ya, meskipun nanti di depan mata ketika nanti laga kandang yang dibahasakan tadi Pak Menteri Luar Negeri James Smith ya mengatakan bahwa Borneo juga tidak pernah kalah di sana, tetapi nanti sama hanya ketika bertandang ke sini Borneo juga ini merupakan tim yang yang bulan-bulanan di PSM ya, selalu mengalami kekalahan. Artinya apa? Saya hanya ingin mengatakan sebagai pengamat, kalau kita mau berhitung, tim yang paling nyaman dan paling aman saat ini adalah PSM Makassar. Kalau kita melihat dari sisi poin ya, untuk klasemen sementara. Coba bayangkan sekarang PSM ini itu sampai pekan ke-30 dia sudah mampu meraup poin 66. Ya. Nah, sementara pesaingnya Persib Bandung itu 53 ya kalau salah, kemudian Persija 51. Artinya apa? Dengan selisih di atas 10 gol, ya 10 gol ya, 10 poin. Nah, 10 poin ini itu bisa melebarkan sebuah sayap untuk menuju juara bagi PSM. Ya, jadi tetap optimis, ya. Saya kira tetap optimis, ya. Karena sebuah kompetisi besar seperti ini, ketika hilang optimisme, maka semuanya bisa hilang. Ya. Kita tidak boleh kemudian mengatakan bahwa cukup 5 poin. Kalau saya ingin mengatakan kepada teman-teman supporter, berikan dukungan secara maksimal. Berikan dukungan secara maksimal kepada tim kebesaran masyarakat Sulawesi Selatan ini, dan biarkanlah mereka tetap tampil dengan penampilan performa yang terbaik hingga 4 laga tersisa. Saya tertarik dengan apa yang dibahasakan sang pelatih, ya, sang arsitek, ya, Tavares, yang mengatakan kita tidak perlu dulu berbicara tentang juara atau tidak, tetapi yang terpenting kita sudah amankan sekarang 3 besar. Artinya apa? Seorang pelatih sekelas Tavares saja dia mengatakan bahwa jangan terlalu inilah, tetapi kita bermain, tunjukkan kualitas bermain hingga menyelesaikan 4 pertandingan tersisa ini. Untuk pertandingan yang nantinya akan digelar lusa, Bung Dr. Wahyudi, boleh saya ingin dengarkan prediksi berapa skor? Iya, kalau untuk pertandingan hari Jumat ya, tanggal 17 ya, 17 pertandingan tandang tim kebesaran masyarakat Sulawesi Selatan, tim Juku Eja PSM Makassar tentu akan meladeni Bayangkara FC. Ketika pertandingan ini muncul yang dikatakan bahwa berapa kira-kira prediksi skornya, saya prediksi ya insya Allah 2-0 untuk PSM Makassar, luar biasa. Kalau dari kacamata seorang supporter, prediksi untuk skor Bayangkara melawan PSM Makassar? Kalau menurut saya, kalau pada saat lawan Bayangkara, prediksi saya itu kalau bukan kita menang unggul satu gol, 1-0, 2-0 atau 2-1 lah. Jelas kita 3 poin. 3 poin. Iya. Itu yang utama. Baik, luar biasa. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di obrolan Karebosi.